Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya Mafiro bisa membuat vlog kembali kepada teman-teman semuanya untuk sharing mengenai ilmu reksadana itu apa. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai definisi dari reksadana, kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis reksadana. Jenis-jenis reksadana itu ada beberapa. Yang pertama adalah reksadana saham, yang kedua adalah reksadana campuran, yang ketiga adalah reksadana pendapatan tetap, yang keempat reksadana pasar uang, dan yang kelima adalah reksadana terproteksi. Kita sudah mengetahui ada 5 jenis reksadana. Setelah kita mengetahui ada 5 jenis reksadana, mari kita membahas satu persatu kelima jenis reksadana tersebut. Yang pertama adalah reksadana saham. Kenapa disebut reksadana saham? Karena kebijakan investasinya minimal 80% harus diinvestasikan ke dalam saham. Sementara 20%-nya diinvestasikan ke dalam pasar uang. Nah, saham itu apa sih sebenarnya? Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Membeli saham berarti Anda telah memiliki hak kepemilikan atas perusahaan tersebut. Maka dari itu, Anda berhak atas keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen pada akhir tahun periode pembukuan perusahaan. Nah, tadi ada saham, ada pasar uang gitu kan ya. Nah, pasar uang itu apa sebenarnya? Pasar uang adalah surat-surat berharga yang jangka waktu jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah deposito, obligasi yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Yang kedua, kita akan membahas mengenai reksadana campuran. Kenapa disebut reksadana campuran? Karena reksadana ini mempunyai kebijakan investasi yang sangat fleksibel. Kenapa disebut fleksibel? Karena kebijakan investasinya itu maksimal dapat diinvestasikan 79% di saham dan maksimal 79% dapat diinvestasikan ke obligasi serta maksimal 79% dapat diinvestasikan ke dalam pasar uang. Tadi sudah tahu kan saham itu apa, pasar uang itu apa. Nah, ini di sini ada kata obligasi. Obligasi itu sebenarnya apa gitu kan? Nah, obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan oleh perusahaan. Biasanya perusahaan-perusahaan ini kalau butuh dana akan menerbitkan surat hutang yang akan dilempar ke masyarakat. Biasanya seperti itu. Nah, surat hutang ini ada jatuh temponya. Biasanya ada yang kurang dari 1 tahun, itu yang tadi disebut pasar uang ya. Ada yang lebih dari 1 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Itu obligasi. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai reksadana pendapatan tetap. Kenapa disebut reksadana pendapatan tetap? Apakah pendapatannya tetap? Tentu tidak. Jangan terkecoh dengan namanya yang reksadana pendapatan tetap. Disebut reksadana pendapatan tetap karena kebijakan investasinya minimal 80% harus masuk ke obligasi dan 20% bisa masuk di instrumen pasar uang. Tadi sudah saya bahaskan mengenai obligasi itu apa dan reksadana pasar uang itu apa. Yang keempat, kita akan membahas mengenai reksadana pasar uang. Kenapa disebut reksadana pasar uang? Karena reksadana ini mempunyai kebijakan investasi yang 100% harus diinvestasikan ke dalam pasar uang. Yang terakhir atau yang kelima adalah reksadana terproteksi. Kenapa disebut reksadana terproteksi? Karena reksadana ini biasanya 100% diinvestasikan ke dalam obligasi atau surat hutang. Apakah dananya diproteksi? Ya,
dananya diproteksi. Nah, siapa yang memproteksi dana ini? Yang memproteksi dana adalah underlying-nya atau obligasinya itu sendiri, bukan pengelola dana atau manajer investasi. Biasanya di sini orang banyak salah kaprah karena mereka anggap reksadana terproteksi itu adalah diproteksi oleh manajer investasi. Tapi itu salah. Jadi reksadana terproteksi ini yang memproteksi adalah underlying-nya atau obligasinya itu sendiri. Nah, itu tadi seputar jenis-jenis reksadana. Jika mau tahu tentang reksadana itu apa, ikuti terus vlognya Mavi hanya di YouTube channel Maviro Official. Sekian dulu wawasan yang dapat saya share kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, and share YouTube channelnya Mavi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.